Dimulai dari sekarang. Oke. Kertas HVS warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Tisu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Susu. Ya nggak konsep. Jadi Sapi minumnya air, bangsat. oh iya, Nas. Oke, jadi kan aku seperti yang aku bilang tadi, kawan-kawan, si Brian ini dia punya karir musik yang cukup bagus. Untuk di Medan dia salah satu yang the best, salah satu yang Main biola talinya cuma 3, senarnya cuma 3. iya, masa itu kalau nggak salah yang suara lemari pintu dibuka ya. Yang Gitu ya. Iya. Di zamanku kan udah zaman MP3 dulu. Kalau kaset dulu kan masih SD SMP kan. Kayaknya aku perlu skip pertanyaan itu, seolah-olah aku mengasih tahu kalau kau tuh masih muda dan aku sudah tua gitu ya, anjing. Iya. Aku ada ceritanya ini. Aku pertama kali perform main itu, solo keyboard lah itu. Iya. Di acara KBP3, Keluarga Besar Putra Putri Polri. Oke. Nah, jadi itu Kapolda datang, baru aku bawa. Itu solo key ya? Solo keyboard ya? Ya, solo keyboard. Sama ada penyanyi. Enggak sama band? Enggak sama band. Enggak sama band? Oke. Itu main solo keyboard. Jadi aku bawa keyboard tuh KN 6500. Kalau tahu itu tuh gede. Anjing, ya. Ya. Harus sewa becak pada saat itu. Nah, ya. becakku itu 30.000 pulang pergi pada saat itu. Apanya bayarannya? Bayar becak, ongkos becak. Oh, bayar becak 30.000. Kita belum masuk ke bayaran ini ya. Bayar becak 30.000. Oke, 30.000. 30.000. PP itu ya, pulang pergi. Pulang pergi. Baru aku dapat fee di situ. Ya, bayarannya itu 15.000. Pertama kali. Tunggu. Ongkos becak pulang pergi 30.000. Iya. Benar? Iya. Bayaran 15.000. 15.000. Berapa lah itu dapat? Tunggu, itu 15.000 acara sekelas ada Kapolda, kau bilang tadi, polisi-polisi dan lain-lain, dan kau dibayar 15.000. Iya, benar. Aku dibayar 15.000. Gimana perasaanmu waktu menerima 15.000 itu? Apakah wow atau gimana gitu? Ya pas tengok kayak itu, wah minus ini gitu. Pokoknya mau nangis air matanya ke samping itu kurasa gitu. Iya. Tapi maksudku seneng nggak nerima itu, kayak anjing aku dibayar gitu gimana gitu. Umur berapa sih itu? Itu tahun 2005 itu, 14 tahun. 2005. Iya, dibayar 15.000 ya. Iya, 15.000. Ya pertama kan pasti bilang job kan, wah keren banget gitu. Ada job gitu. Pas terima itu, wah segini rupanya, wah kan sakit itu. tapi aku merasa ya udahlah, anggap belajar gitu sih. Iya. Tapi gini nih, itu kan tentu yang walaupun kau dapat honor segitu banyaknya, seberapa miliar itu tadi, gitu. Ya? Walaupun dapat honor semiliar-miliar itu tadi, gitu kan. Tapi kan kau tetap nggak putus semangat tetap untuk belajar. Oke lah, ini jadi ajang pembelajaran, gitu kan gitu. Nah itu hal yang untuk zaman sekarang ini itu hal yang sangat sulit kan untuk dilakukan kayak gitu, ketika ternyata aku hanya dapat segini gitu. Itu nggak mungkin terjadi kalau tidak ada tekad yang kuat. Iya, benar. Benar nggak? Benar. Nah, yang mau jadi pertanyaanku itu gini loh, sampai kau punya tekad sekuat itu gitu, nggak mundur, tentu ada tokoh yang jadi panutanmu gitu kan. Nah, maksudku siapa tokoh panutan yang membuat seorang Brian Hareva itu bertekad kuat untuk menjadi musisi profesional gitu? Apakah misalnya Brian May atau Jordan Rudess atau siapa gitu yang membuat kau jadi terjun ke dunia profesional musik? Siapa tokoh gitu? Sebenarnya cita-cita aku tuh jadi bisnisman dulu. Nah, tapi salah kamar berarti ini.
Iya, salah kamar. Aku cita-citaku jadi bisnismen, tapi entah kenapa aku selalu dikasih jalan di musik ini. Selalu dikasih jalan gitu. Nah mungkin juga aku tipenya itu kan yang pertama, aku nggak pernah mandang uang, nggak pernah mandang, maksudnya orang kasih ya segitu, aku santai aja gitu, nggak pernah hitung-hitungan, karena aku merasa ya udah yang penting ngegas aja dulu, buat yang terbaik, buat yang terbaik, buat yang terbaik. Jadi aku nggak pernah apa namanya ya, aku nggak pernah merasa harus ada goal gitu jadi musisi profesional. Tapi kalau yang bikin semangat aku untuk jadi musisi, jadi apa ya, influencer lah kita bilang. Influencer ya, ya benar. Influencer. Kalau influencer itu ada 2 orang. Itu Yeah. berarti kali di hidupku. Yang pertama dia di Batam sekarang, namanya Ari, Bang Ari, itu guruku. Anjing, aku tahu si Bota. Nah, si Bota. Jadi dulu kan dia sampai ke Australia kan, ninggalin kita kemarin kan dia ke Australia, dia main di kapal pesiar di sana, baru balik dia ke Batam. Nah, satu lagi ya ini yang di depan aku ini. Oke, maksudnya aku gitu. Abang, iya. Nah, jadi guys, ini sebenarnya aku nggak boleh buka, tapi aku kasih tahu aja. Influencerku tuh ada 2, satu lagi yang ini. Jadi mereka ini yin and yang. Jadi aku yin and yang. Gak apa-apa lah aku cerita ya. Aku bukan muji nih, jangan naik kuping. Oke, aku harus tutup telinga nih, aku tutup telinga. Aku tutup sekuat-kuatnya supaya aku dengar, karena aku pakai headset. Oh iya, sama aja. Ini dengar jadi. Jadi influencer itu ya yin and yang. Yin and yang itu kalau Ari itu tipenya baik orangnya positif, baru gini. Nah yang kritik itu yang hitamnya ini hitamnya gitu. Jahatnya. Ini bagian hitamnya gitu ya? Ya bagian hitamnya. Jadi makanya kalau aku ya puji Tuhan sih sebenarnya aku jadi leader ya sekarang ya. Jadi pemimpin di berbagai kegiatan manajemen, baru ada konten-konten juga dan yang lain-lainnya ya. Aku jadi bisa menyesuaikan. Aku tahu putihnya, lembutnya, aku bisa juga jadi gelapnya. Itu jadi jahat. Iya. Karena kau punya dua masukan itu ya. Jadi kau bisa putihnya, bisa hitamnya gitu ya. Oh. Tapi gini, maksud pertanyaan itu kan tadi kan lingkungan terdekat sih, kan gitu kan ya? Iya, influencer. Influencer lingkungan. Kalau yang dari luar gitu, maksudnya yang musisi gitu nggak ada gitu. Ya walaupun influencer itu juga musisi sih yang kau bilang tadi itu. Maksudku yang dari, contohnya kayak aku nih, yang bikin aku pengen terjun itu dulu gara-gara ngeliat Peter P gitu loh. Peter P drummernya Mr. Big gitu. Aku harus jadi gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau untuk skill ya pasti mengarah ke teater Jordan Rudess. Pasti gitu. Jadi ibaratnya, tapi itu kan konsepnya kan bukan jadi musisi profesional, jadi musisi yang jago gitu. Jadi musisi yang jago. Nah, kenapa juga aku masuk ke USU pada saat itu? Jujur aja, aku masuk ke USU itu bukan untuk main musik, karena aku tahu USU itu kan etnomusikolog. Kalau di Medan ini kan ada 3 yang seni ya, etnomusikolog, USU, Unimed kependidikan, baru yang konservatori itu kan Nomensen. Jadi kalau mau jadi musisi kan ya seharusnya dari SMM ke dia ke Nomensen. Itu kan jadi musisi. Nah, sedangkan ini sekalian informasi untuk kalian yang nonton ya. Kalau dengan informasi itu ada tiga musik ya tadi apa lembaga musik ya, maksudnya jalur pendidikan. Unimed, USU, Nomensen. Kalau kamu mau jadi guru, coba kita dengar penjelasan dia ini. Kalau mau jadi guru ke Unimed, kalau mau jadi etnomusikolog itu tahu tradisi, tahu kebudayaan lah, culture study itu ke etnomusikologi. Dan kalau mau jadi betul-betul jadi musisi itu sebenarnya itu tempatnya ke Nomensen. Oke. Jadi ini nih, kalau boleh tahu, mungkin ini kalau mau jawab boleh, kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa gitu kan, mau di skip. Selain jadi musisi ada kegiatan lain nggak gitu? Selain jadi musisi, apa punya kegiatan lain ada nggak gitu? Saat ini ada. Ya apa itu? Ngerawat anak gitu, jangan itu, bukan itu maksudnya. Jualan ikan, jualan. Iya loh, sejak corona ini aku jualan ikan. Jualan ikan apa itu? Ikan kerapu. Anjing. Ikan siakap. Jualan buah. Ini abang belum tahu. Sumpah ini aku nggak percaya kau betulan jualan itu.
Inilah pokoknya ini tengok nih badanku. Kan ini hitam. Ke laut ambil ikan. Nggak mungkin itu. Iya. Nanti bisa lihat di Instagram ada namanya kerapu.id baru Makbel. Jadi aku buat kerapu.id, baru aku buat Makbel ini Mamak Belanja. Ini spesialis buah. Jadi buah itu Bang. Nah ini biar Bang tahu, nggak gantung-gantung aku jualannya. Buah itu aku ambil jambu misalnya. Aku ambil dari Tanjung Pura di Langkat sana. Baru strawberry aku keberas lagi. Makanya kan kemarin aku keberas. Ini topik kita ini buah ya sebenarnya, Maikan, bukan musik ya. Jadi kalau kalian mau beli buah, mau beli kerapu, hubungi ya, line telepon di bawah ini ya. Enggak sih, sebenarnya aku belajar bisnis ya di situ. Hidup ini kan nggak mesti dari musik kan, nggak selamanya. Contohnya lah, Iya, betul. kehidupan ini kan musisi kan nggak bisa ngapa-ngapain ini sekarang 3 bulan ini. Nah di situ Nah, sebelumnya juga kan aku kegiatan yang kita bilang kegiatan di luar musik ya. Ya aku juga selain buat channel, buat konten juga, ya aku juga main saham misalnya. Nah aku main saham juga, belajar saham lah, trading saham juga. Jadi ya minimal di bagian finance, aku concern di bagian finance sih. Itu belajar di situ. Oke, kayaknya kita udah terlalu jauh ke ikan kerapu, buah dan lain-lain. Aku tarik lagi dirimu ke jalurnya gitu ya. Oke, jadi gini, sebagai musisi nih kita cerita ya. Tentu udah banyak dong yang dimainin jenis-jenis musik ya. Dari profesional, mulai dari yang festival dan lain segala macam gitu kan. Rock, isinya rock. Isinya juga itu lain itu. Isinya lain itu. Yang kumaksudkan itu jadi dari semuanya itu sebenarnya yang di jiwamu itu, di jiwa orang Brian Harefa itu, aliran musik yang benar-benar disuka itu sebenarnya apa gitu? Yang benar-benar enjoy memainkannya. Enjoy. Iya, yang benar-benar ini aku tuh sebenarnya ini loh gitu. Paham ya maksudnya? Mas paham nggak maksudnya Mas ya? Paham. Ya aku suka sebenarnya rock aku suka. Apa rock atau pop atau jazz atau apa gitu loh maksudnya? Sebenarnya aku rock. Yang benar-benar enjoy yang memainkan itu sebenarnya. Makanya Rock Never Die. Jiwamu itu sebenarnya rock gitu ya? Iya, dulu kan band makanya kan band aku dulu kan sempat ada band rock kan, yang sampai kemana-mana gitu. Namanya B1 dulu kan. Ya jiwa aku rock gitu. Makanya kalau aku main musik jazz, itu pasti tengok aja. Aku main arpeggio, aku main pentatonic. Itu kan dari fusion ya, jadi fusion ya jadinya ya. Oh iya betul. Jadi ibaratnya kalau aku main jazz itu pasti ada kayak arpeggio, kencang, gitu, main speed gitu. Nah, itu kan basicnya dari rock sebenarnya. Walaupun musiknya mungkin musik jazz gitu. Iya, paham. Nah, ini kan jadi kalau kayak gitu nih. Jadi kan dengan sekarang kita tahu bahwa sebenarnya passionmu itu di rock gitu loh. Soulmu itu di aku sebenarnya pemain rock nih, kan gitu kan? Iya. Iya bukan? Benar. Aku pemain rock. Nah, tapi kan itu kan kalau kita bicara tentang jiwanya kan gitu. Jadi maksudnya ketika kau bermain sebagai seorang profesional, kau harus sisihkan itu, benar nggak? Iya benar. Nah, ketika kau bermain seorang profesional, kau harus sisihkan itu. Nah, kita bicara ketika kau di dunia profesional bermain di acara wedding dengan segitu banyak meriahnya pesta wedding dan segala macam dengan income yang banyak gitu dan segala macam itu permainannya musik wedding lagu-lagu Chinese, lagu-lagu nasional, lagu barat, lagu semuanya gitu kan. Ketika kau memainkan itu sebagai profesional, apa kau se-enjoy kau memainkan rock itu atau gimana? Atau mungkin sudahlah ini kan hanya sebagai tuntutanku sebagai profesional, aku akan main se-perfect yang ku bisa. Atau gimana? Apa tetap enjoy? Enak nih sama kayak main rock, wow gitu atau gimana? Kalau main musik secara profesional itu mungkin untuk misalnya nih kita udah lama main musik nih, kita baru main lagi secara profesional, itu pasti enjoy. Apalagi kan kalau posisi aku sekarang, kalau dulu itu misalnya ada klien minta request lagu kan yang aneh-aneh. Nah, iya. Main gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, harus persis versi itu sampai right simbalnya pun ting 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 itu harus ada gitu. Shit, iya.
Jadi sedangkan kalau sekarang kan tiap kita bawa lagu kita udah mulai bebas gitu. Kita bilang aransemen aja biar bagus dan mereka udah terima gitu. Tapi kalau misalnya kita main, ibaratnya kalau kita kerja tiap hari, ini kan kalau bulan 9 sampai bulan 12 sampai bulan 1 ini itu job itu betul-betul banjir gitu. Nah, Banjir, pasti oke. jenuh itu pasti ada. Jenuh itu pasti ada. Kadang-kadang kita main ya udahlah main aja lah. Yang penting lewat dulu lagunya, lewat dulu ininya gitu. Namun Iya, dia tetap profesional, mainnya tetap profesional. iya. Iya, iya, paham. Tapi sedangkan kalau misalnya main rock, kalau main rock itu kan pasti lepas. Kenapa? Kita mengkomposisi musik sendiri gitu. Ibaratnya Hmm. ibaratnya ya sukaku, musikku. Iya, Persen iya, dengan iya. yang lain-lain. Idealis kita keluar ya, idealis Iya, kita keluar ya gitu iya. ya. Jadi ibaratnya ya aku lebih suka. Nah sebenarnya sih kalau digabung-gabung kan aku main jazz juga, rock sama jazz. Makanya aku kan lebih kalau di klub kan sebenarnya ke fusion. Lagunya mungkin jazz itu semi jazz tapi ada masukan rocknya. Itu kan jazz rock itu kan Iya, iya. fusion. Iya, Jadi lebih iya, lebih iya, benar, benar, benar. lebih ke situ sih. Tapi kalau misalnya diukur misalnya main jazz terus gitu selama 2 bulan ya bosan juga gitu. Iyalah, iya, iya. Iya sih, lebih masuk akal gitu ya. Tapi Ya. kalau terus-terusan jazz pun selama 2 bulan bosan juga. Iya, benar, Dampak benar, benar. juga gitu. Tapi kan kalau kalau main musik terus-terusan secara profesional, yang kita lihat kan ada, goalnya ada. Goalnya itu ya cuan gitu. Banyak Wah, banyak cuan, uang gitu. terbesar itu sebenarnya aku mau tanya itu juga. Pendapatan terbesarmu berapa dari band musik? Jadi selama ini aku nggak pernah mematok harga. Aku nggak pernah mematok harga, mau main berapapun hajar gitu. Selama aku punya waktu ya untuk itu. Pendapatan terbesar aku itu di acara Selnias tahun lalu, 2019 lalu. Iya, Itu aku membuat lagu, itu durasinya cuma 4 menit 55 detik. iya. Kenapa aku Satu tahu? lagu itu ya? Iya, satu lagu. Kenapa aku tahu sampai 4 menit 55 detik? Karena memang kemarin mereka bilang, panitia bilang harus di bawah 5 menit. I see, oke. Okay. Nggak boleh bawah kali, nggak boleh di atas kali. Jadi yang hampir mirip 4 menit 55 detik. Dan itu aku dibayar 75 juta. Itu 75 juta itu uang semua atau sebagian daun apa Daun gitu lah, gimana? Uang semua itu. ditransfer asli 75 juta. Uang semua ya itu nggak ada daunnya. Gila, uang semua itu. Jadi kemarin kan Tuh guys, tapi aku rasa itu apa ya, rezeki ya dari Tuhan ya. Kenapa? Pada saat itu kan rezeki gitu. 2 bulan sebelum itu sebulan sebelum itu kan aku ke Jepang nih. Pas Mm aku ke -mm. Jepang anakku jatuh, bergetar, step. Oh, Nah, itu kan mungkin abang step ya. udah tahu cerita yang jujur aku di situ habis banyak gitu. Habis banyak uang, Mm -mm. MRI-nya, uang check up segala macam itu habis banyak gitu. Sampai aku harus pakai kartu kredit. Nah, dan itulah digantikan. Yang 75 juta itu menggantikan hal seperti itu. Sebagian untuk mengganti kartu kredit, sebagian lagi itulah untuk buat acara nias. Jadi artinya kalau kita agak religi dikit lah nih ceritanya gitu. Tuhan tuh punya rencana, anakmu bakal begini, kau nanti nggak bakal punya cukup uang untuk ini, oke aku kasih kau job yang ini supaya ada biaya untuk ngapakan anakmu nih dan mengebayar hasilnya. Mungkin begitu kali. Ya kita kan nggak tahu sebenarnya gimana yang terjadi ini. Ya, Nah, tapi ya bisa dikatakan ya mujizat atau gimana. Karena kan ini anakku jatuh dulu, anakku sakit dulu gitu. Baru aku dapat ini belakangan gitu. oh gitu, jatuh dulu baru dapat Ya, belakangan. itu kan jatuhnya sekitar Oh, bulan 8 tuh, bulan 7. Aku dapatnya iya ini iya 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 iya. bulan Oh, 9 oh, oh, awal. oh. Bulan awal. Oh, berarti rezeki dong, jatuhnya ke rezeki untuk ya ya lah seperti yang kau Menggantikan bilang lah. tadi lah ya. Untuk Menggantikan, iya betul 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 menggantikan betul betul. apa? Betul. Ibaratnya aku udah kosong kali nih ya, tergantikan lagi gitu. Iya 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 iya. Jadi tadi kan dia udah cerita tentang pengalaman dia yang dibayar 30.000, 15.000 tadi, tapi dia nggak menyerah gitu. Artinya dia tetap apa namanya kayak ya udah pokoknya kerja belakangan aja tentang uang kan gitu ya. Ya benar. Nah, aku jadi teringat quote-nya Mrs. Barbara Hooper, mamanya John Hooper. Nah, aku pernah cerita ke teman kita sama John Hooper kan teman-teman itu teman kita sama-sama itu Cis.
Nah, aku tanya sama dia, aduh John, aku udah mampus ini John di apa nih di kerja di satu bidang ini kayaknya uangnya nggak jelas, bagaimana begini, begini gitu. Aku coba bikin ini tapi uangnya nggak masuk ini apa nggak sebanding gitu. Ada satu kata yang bikin aku tertampar dan aku jadi bangun lagi gitu. Dia cerita sama aku sebenarnya sama seperti yang dibilang Brian tadi, cuman beda beda gaya ceritanya gitu. Dia bilang gini, kalau kata mamaku tentang kayak gitu, dia bilang, focus on the work and the money will come. Gitu. Jadi jangan target utamamu jangan uangnya, kayak jangan kau ngerjain sesuatu, misalnya kau tuh ngerjain YouTube contohnya, bikin YouTube. Aduh, uangnya kok nggak datang-datang, kok nggak besar ini apanya belum nggak bisa. Nah, jangan fokus ke uangnya, tapi fokus ke kerjaannya. Kerjain aja terus apa aja, nggak usah pikirin uangnya. Kalau kau kerja uangnya nanti bakal datang nyusul gitu. Jangan uangnya yang kau kejar, tapi kerjaannya itu kau fokuskan, uangnya bakal nyusul gitu. Itu kata mamanya si John, dan itu nampar aku. Aku teringat itu tadi gara-gara Brian juga cerita itu tadi gitu. Jadi maksudnya ternyata yang harus kita perhatikan itu adalah fokus on the work gitu, jangan fokus on the money gitu. Dan si Brian melakukan itu, hasilnya ini yang kita lihat tadi, cerita dia sama yang kita dengar sama-sama cerita dia fokus tetap sama kerjaannya, akhirnya dia dapat ketika dia jatuh, anaknya jatuh step, dia diganti. Ada walaupun itu mungkin dari segi oke lah, dari segi religi atau apa lah, kita nggak bahas sampai ke situ lah itu. Cuman artinya fokus on the work itu intinya, and the money will come. Nah, karena kan kadang-kadang passion kita, maksudnya passion kalau aku pribadi ya, passion aku itu adalah memberikan terbaik. Pasti memberikan terbaik. Kalau memberikan terbaik itu nggak bisa cuma kata-kata, harus dilakukan. Jadi makanya aku ngerasa kalau uang itu memang benar, pasti datang sendiri. Contohnya gini, ada satu cerita, solo saxophone pertama itu di Medan itu aku. Jadi dulu solois pertama ya. Solois ya, untuk di Medan ya. Jadi dulu itu mereka nanya Viko, berapa Vimo? Pertama kali ini mau nego gitu. Jawaban aku terserah aja lah, aku bilang. Tapi pada saat itu jawaban paling tai loh itu jawaban paling tai yang paling gak aku suka gitu. Kalau aku nanya orang berapa bayarannya, terserah aja, itu jawaban kampretnya karena nggak tahu kita mau kasih berapa. Iya, nggak tahu kan. Nah, masalahnya kemarin aku bilang gitu terserah. Sebenarnya aku mikirnya oke, pokoknya aku gas aja nih. Aku coba buat yang terbaik. Waktu itu musisi itu sekali ngejob itu 350.000 udah besar kali. Pada saat itu 2011 350.000 udah lumayan besar gitu. Udah lumayan besar untuk seorang solois ya. Oh bukan, itu anak band 2010 sorry 2010 itu kan anak band gaji 350 ke 500 itu kan dulu. Kalau 500.000 itu sih band-band senior kayak Session itu 500.000 pada saat itu. 350.000 lah itu. Aku masih ingat dulu main sama Quintana atau main sama abang dulu kemarin ya, gitu kan, fee-nya 2,5 3,5 gitu. Iya. Nah, jadi pas waktu solois itu aku bilang terserah. Di pikiran aku mereka kan bayar aku 500.000 untuk only 3 songs, cuma 3 lagu. Tapi yang terjadi, kalau dapat 500.000 itu udah di benakmu udah wow, nanti pasti udah besar gitu kali itu. Ya aku pikir mereka akan bayar aku 500.000. Tapi rupanya yang dikasih ke aku setelah selesai event, mereka transfer aku 1.200.000. Wow, lebih dari 100% ya? Ya, 2010 aku dapat gaji itu 1.200.000. Dan sejak itulah aku setiap solo itu, aku perform itu aku dapat 1.200.000. Kalau misalnya aku patok harga kemarin, kayak gitu, aku nggak akan dapat sebesar itu. Patok harga udah sekian ya, seberapa besar sih ya pandanganku terhadap duit itu? Nggak akan mungkin betul. Itu. Jadi makanya aku ngerasa ya, aku tetap kerja aja buat yang terbaik, biar orang yang menilai aku. Walaupun kadang-kadang pun ada juga kan, biar orang yang menilai aku, ya rupanya dia kasih di bawah, underestimate itu. Ada sering, bukan ada juga, sering. Tapi nggak apa-apa. Makanya aku ngerasa sih ya udah, hajar aja dulu. Pokoknya kalau hajar, buat yang terbaik, udah pasti nanti ada feedbacknya sih. Kalau mendapatkan duit kan dari mana-mana kan bisa aja. Kalau memang benar niat kita memang betul-betul buat kebaikan. Itu jadi sih. Gitu guys. Ini nggak hanya berlaku di dunia musik. Aku rasa ini berlaku di segala bidang. Benar nggak? Ya betul. Benar. Jadi kalian kalau mau kerja apa aja atau berkegiatan apa aja yang berhubungan dengan fee, fokus sama kerjanya aja lah, nanti uang bakal datang nyusul. Kita udah lihat sendiri buktinya dari omongannya
nyokap Mama John Hooper, dari omongannya Brian, pengalaman Brian sendiri itu udah nyata kita lihat. Jadi ini berlaku untuk segala bidang kerjaan yang berbau jasa kali ya. Iya benar. Pokoknya fokus aja pasti dapat hasilnya nanti sedang. Iya. Oke, kita balik ke topik lagi nih ceritanya ini. Ini ada tinggal beberapa pertanyaan lagi, jangan bosan karena aku harus hajar kawan. Aku korek semuanya tentang dirimu ini. Aku perlu tahu segala tentang dirimu. Oke? Oke, gas. Jadi gini nih. Dari kita udah cerita banyak panjang lebar tadi tentang pengalaman bermusik dari semua segala macam. Aku pengen tahu nih dari semua pengalaman bermusik yang pernah kau jalani gitu ya. Kira-kira penampilan yang mana yang paling berkesan sama kau gitu loh? Dari semua yang udah pernah kau ini yang nggak bisa kau lupakan pas aku main di sini gitu. Dan kenapa nggak bisa kau lupakan itu? Ada kejadian apa di situ yang sampai benar-benar kau, ini kok paling berkesan di sini gitu. Di konser yang ini atau pas main di sini gitu. Yang paling berkesan itu sih tahun lalu lah ya, salah satu yang berkesan ya. Tapi paling berkesan lah bisa dibilang. Yang paling ya nggak bisa kau lupakan, yang sampai ke bawah tidur kalau kau ngingat itu, aduh ini karirku paling bagus tuh, selama perjalanan karirku penampilan paling oke itu di situ tuh, yang paling aku suka gitu. Sebenarnya kan berkesan itu kan nggak mesti acara yang mewah ya, acara yang enggak. Tapi ada satu momen sih. Itu di tahun 2019 kemarin pas aku main di Taiwan. Pas aku main di Taiwan itu aku bawa lagu Nias di sana. Tapi hasilnya, maksudnya aku main lagu Unchained Melody dulu. Si penyanyi teman aku, Fendi Lin, aku suruh dia bawa lagu Nias Tanah Niha. Itu lagunya kayak lagu kebangsaannya Nias gitu. Kalau kita Indonesia Raya kali ya gitu. Indonesia Raya kita, tapi versi Nias. Iya. Oke. Itu ke sana. Setelah itu baru aku masuk mainkan lagu dan biasa tepuk tangan mereka itu luar biasa sekali. Di Taiwan itu kan itu betul luar biasa. Itu sampai buat dirimu merinding gitu ambil mana atau bulu kuduk, misalnya buljem semuanya berdiri apa gimana gitu. Ya, semua lah kalau bisa berdiri, ini mata ini pun kalau bisa berdiri lah gitu. Kayak gimana ya, apresiasi mereka itu, mereka bilang gini, ditambah lagi ngomong mereka bilang cuma 2 lagu Indonesia, itu kan Taiwan loh. Kalau Malaysia tadi, ini Taiwan yang nggak tahu sama sekali, yang nggak tahu Indonesia pun gitu. Mereka arahnya ke Cina gitu. Kalau Indonesia itu kan di mata mereka sama kayak Filipina gitu. Negara yang belakang gitu, Filipina, Indonesia, Cina, Asia Tenggara lah, ASEAN gitu. Nah itu, jadi kayak negara-negara ini. Jadi 2 lagu yang mereka suka, yang pernah mereka dengar. Yang pertama Sing Sing So. Sing Sing So itu lagu Batak, itu kan ada lagu Mandarinnya. Ada lirik Mandarinnya itu. Iya, pernah dengar, pernah tahu ya. Nah, satu lagi itu mereka dengar lagu Tanah Niha ini, mereka suka lagunya. Jadi itu kayak kebanggaanku tersendiri. Jadi kan salah satu visiku juga kan, tahulah daerah Nias ini kan di segi musiknya khususnya itu memang itu terbelakang. Iya. Jadi ya aku bawa itu, aku bangga gitu. Aku bangga sebagai putra daerah, aku bangga bawa itu. Jadi ya itu bikin aku jadi, aduh senang sekali. Nah setelah itu saya dikasih angpau. Setelah itu aku dikasih angpau. Aku dikasih angpau yang nggak aku duga gitu. Mungkin fee kita ada. 600 juta gitu. Tapi dikasih angpau gitu, ucapan terima kasih gitu karena senang sama tampil. Aku dikasih angpau itu 10.000 NT, $10.000 Taiwan. Oke. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah itu totalnya kalau dirupiahkan ya? Dirupiahkan. Ya otomatis kan kayak bukan masalah duitnya, tapi apresiasi mereka itu loh gitu. Karena mereka itu kan yang nggak bisa dilepas ya maksudnya ya. Maksudnya nggak bisa, itu akan tenang gitu. Itu sih yang paling betul-betul terkenang sekali. Yang kedua, main sama Stand Triodi. Siantar. Oh itu yang di Taman Budaya kali ya? Enggak, yang di Siantar. Di Siantar itu yang sama. Lempar ke atas keyboardnya. Bayangkanlah pertama kali aku lempar keyboard gitu, gitar itu lempar ke atas. Itu keyboard mahal lagi gitu, nasib-nasiban kalau nggak ketangkap jatuh pecah gitu, terus kamu mau bilang apa gitu, just kidding, mau bilang itu nggak mungkin kan gitu. Iya, itu pada zamannya itu keyboard termahal loh, gitar itu termasuk mahal gitu. Belasan juta. Iya,
untung nasib ketangkap gitu. Kalau nggak ketangkap itu pecah gitu, jobrak itu penonton bakal ngejek kau gitu, terus kau bakal bilang apa gitu ya. Ya, aku sengaja, just kidding, besok beli lagi gitu. Biar jangan kalah malu ya kan. Itu kan ngerasa artis banget sih di situ. Iya, antusias penonton tuh wow gitu ya waktu itu ya. Emang Siantar emang kita harus akuin, men. Kalau Siantar emang rock. Kita harus kasih apresiasi itu anak Siantar. Luar biasa. Oke, ini aku terus mau nanya sama kau nih lagi. Setelah sekian tahun ngejalanin itu semua, berkarir di dunia musik gitu kan. Pernah nggak ada satu momen kau tuh ngalamin masa-masa stuck di musik gitu? Misalnya, aduh, kayaknya udah jenuh aku di musik ini, udahlah coba yang lain. Ngerti nggak? Passionnya udah hilang, udah. Pernah nggak ngalamin gitu masa, aduh udah muak aku main musik, udah stuck lah ini, udah nggak ada lagi gairahnya. Pernah gitu nggak? Pasti. Sebagai seorang musisi profesional. Pasti pernah. Beberapa kali pasti pernah. Apalagi kalau misalnya kebanyakan job. Oh iya, kita pecah rekor dulu pernah 82 event. 1 bulan. Wow. Iya. 82 acara. Ya maksudnya kan pasti jenuh dong. Kalau banyak job pasti. Benar. Tapi kalau udah kebanyakan gitu, kalau nggak kita terima juga sayang. Gitu kan. Karena ya jenuh pasti pernah merasa kayak, aduh, kecil kali skillku gitu. Kok jadi kayak gini aku main. Iya. Ya tapi biasanya kalau setiap berpikir gitu, aku berinovasi. Kayak gitu. Jadi kalau sekitar 2 tahun lalu lah itu puncaknya dulu kan. Jadi kayak aduh. Stuck ya, 2 tahun dulu ya. Ini aku pernah cerita ke abang itu pada saat itu kan. Yang karena memang tiap hari ngejob, tiap hari jam 3 sore udah pergi ke venue, main, GR, baru main sampai jam 10, besoknya gitu terus, tiap hari kan. Belum lagi handle berapa tempat. Nah, yang paling masalahnya kan kalau ngejob ini kan, banjir job kayak gitu kan komplain. Kalau banyak, ini bukan bermaksud untuk sombong teman-teman, bukan. Ini kita cerita tentang apa sih yang bikin dia stuck gitu. Terus ini realitanya gitu. Realitanya ya banyak job itu kan pasti banyak komplainnya. Karena kan nggak maksimal kan. Kita udah pecah-pecah. Nah, itu yang bikin aku stuck pada saat itu. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak komplain, terlalu banyak yang lain. Aduh, aku ngerasa ya kali ya ilmuku ini ya. Nggak kayak di saat aku lihat orang, misalnya dia berkarya itu buat komposisi gitu. Ya mungkin pada saat aku nggak ada job, aku bisa I can do that gitu. Aku bisa melakukan seperti yang dia buat itu. Tapi nengok mereka gitu, keren kali, mantap kali, kecil kali lah aku itu. Nggak bisa aku. Sebenarnya ya dulu ya aku udah melakukan hal seperti itu gitu. Tapi gara-gara stuck beban kayak gitu, jadi kayak aduh nggak ada apa-apanya lah aku di musik ini gitu. Kayak udahlah. Jadi pernah ngalami kayak gitu ya? Pernah. Tapi juga mereka juga harus tahu bahwa ternyata ketika kita dibayar itu ternyata seperti cerita Brian tadi, ternyata ada sisi jenuhnya juga kawan-kawan gitu. Jadi jangan berkira bahwa musisi yang udah sukses itu bakal enak kali dia ya gini terus, ada jenuhnya juga. Pasti ada jenuhnya. Ya itu dia sudah ceritakan tadi ya. Di semua bisnis kan seperti itu ya. Kita lihat aja band-band sekarang, kadang-kadang ada band yang pecah, ada band yang udah lagi bagus-bagusnya naik daunnya rupanya bubar. Ya itu salah satunya faktornya itu pasti jenuh gitu. Selain masalah internal pasti karena jenuh. Gitu. Ya, betul. Oke, ini pertanyaan terakhir untukmu Brian. Pertanyaan terakhir dan mungkin juga yang pengen diketahui bisa bagi-bagi buat kita ini kan gitu. Dari sebagai leader kan dari sebuah manajemen gitu atau band orkestra yang besar gitu, yang nomor 1 di Kota Medan, katakanlah kita nomor 1 dulu gitu, punya pengalaman main terbang sana kemari dan memanajemen itu semua gitu. Gimana sih cara memanage semua anggota di grupmu itu supaya bisa bertahan lama gitu? Secara kita aja ngegrup bertiga, kadang beda pendapat, ngerti nggak? Di panggung aja mau korslet gitu, di panggung gitu loh mau korslet. Nah itu bertiga gitu. Bayangin ketiga kepala itu harus digabungkan jadi satu misi. Nah ini kok tuh punya anggota segitu, wah ini anggotanya nggak nanggung kawan-kawan. Ini anggota dia tuh manajemennya dia tuh sangat besar. Gimana sih cara mau memanage itu gitu supaya kawan-kawan di sini tahu, mungkin mereka nggak bermusik juga, tapi ada yang seperti itu juga, bukan bermusik tapi seperti kau juga memanage yang lain-lain. Triknya gimana sih? Gitu. Untuk membuat satu ini kita bilang, aku menganggap ini perusahaan ya. Kita bilang lah,
ini memang grup manajemen, tapi aku anggap ini sebuah perusahaan. Tapi yang terpenting itu sebenarnya, yang pertama aku diajarin ini. Yang pertama, jangan pernah memasukkan 3 harimau, 2 harimau dalam satu kandang. Yes. Jadilah mending dalam membuat satu itu mending anak-anak ayam beserta satu induk daripada 3 orang harimau. Nah, jadi makanya dulu Shine itu pertama kali aku hire itu bukan dari orang-orang yang terjago, yang paling jago. Di Medan banyak sekali musisi yang jago, banyak sekali yang senior-senior banyak. Tapi mengajak kerjasama untuk membentuk satu manajemen ini, aku nggak mau ngajak mereka gitu. Kenapa? Aku yakin karena aku bisa dibilang ya aku termasuk harimau lah, kepala lah misalnya. Kalau mereka juga harimau itu pasti berantem. Dan hasilnya ya aku mengajak teman-teman yang memang dari nol semua, rata-rata dari nol. Anak Shine itu rata-rata banyak yang bilang from zero to hero gitu. Bukan nol itu bukan berarti mereka nggak jago ya. Mungkin mereka jago tapi minim pengalaman. Ada juga yang mungkin jagonya itu desain, bisa jadi. Ada banyak. Tapi mayoritas itu yang kita bilang mental mereka dari nol. Jadi aku buat itu 2016 itu, makanya banyak yang bilang, oh anak-anak Shine itu anak-anak muda semua. Iya benar, tapi mereka itu aku tempah, aku jadiin. Nah, kapan aku dapat hasilnya? Ya sekarang ini, 2 tahun terakhir ini. Jadi 2 tahun terakhir ini, kami bekerja sama itu bukan hanya masalah ngejob aja, tapi aku udah mempercayakan usaha-usaha. Seperti yang dibilang lah, banyak lah para pebisnis. Salah satunya Sandiaga Uno. Ini aku pernah nonton. Dia salah satu yang paling mudah itu adalah bermitra. Bermitra, oke. Ada juga satu paman aku di Jakarta, dia salah satu direktur perusahaan di alat kesehatan, dia bilang sama hal yang sama. Kamu untuk membuat perusahaan besar, kamu harus percaya sama orang. Harus percaya. Walaupun jangan 100%, tapi kamu harus mau nggak mau harus kamu kasih sama orang. Kamu harus percayain satu orang, karena kamu nggak akan bisa sendiri. Kenapa? Sekarang bisa sendiri. Kalau udah tinggi, udah banyak, ke 85 job satu bulan. Berarti ada satu hari itu yang jobnya itu bisa sampai 12. 12 acara satu hari. Bagaimana aku bisa menghandle 12 acara? 12 acara dalam satu hari gitu ya. Makanya desain itu aku buat leader-leader gitu. Nah, seperti itu. Jadi aku mulai percaya. Aku percaya nggak sembarang percaya aja, hire orang langsung percaya. Enggak dong. Jadi yang aku percaya orang yang aku kenal. Bahkan rata-rata yang sudah berteman di atas 10 tahun. Kawan-kawan contohnya ya kawan-kawan kuliah dulu, yang kawan-kawan waktu S1 dulu, baru kawan-kawan band SMA dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu aku nggak pernah menganggap mereka itu anggotaku. Tapi aku menganggap mereka itu partner. Jadi partner ya, bukan anggota ya. Anggota. Makanya aku nggak pernah menganggap kalau mereka berulah, aku nggak pernah menganggap tengok orang ini anggotaku nih, nggak mau mensyukuri karena aku kasih job. Aku nggak pernah beranggapan gitu. Tapi yang aku beranggapan walaupun mereka keluar atau bagaimana, aku anggap, dia udah bantu aku sampai sebesar ini. Kalau dia mau keluar itu haknya. Sistem leader yang baik ya itu yang bikin aku sampai sekarang ya masih baik-baik dengan teman-teman. Ya bisa sebesar inilah gitu. Bahkan bisa sampai sejauh ini gitu ya. Ya, yang terakhir membangun relasi itu paling penting. Misalnya nih di bagian produksi kita udah hebat, packaging kita udah hebat, distribusinya udah hebat, pasarnya sekarang. Di saat aku tahu ini relasiku nih, network ini, mungkin perlakuan spesial itu perlu gitu. Oke. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari semua yang cerita kita tadi, bahwa sebenarnya fokus on the work, fokus sama pekerjaan aja, baru jaga yang terakhir tadi aku suka itu jaga network. Ya. Jaga network, baru jangan pernah anggap anggota kita itu sebagai anggota tapi partner. Anggap itu partner, dan yang tadi kalau kamu mau sukses mau besar percayakan dengan satu orang. Bukan satu orang, percaya sama orang. Ya. Ada orang yang harus kau percaya, benar gitu ya? Berikan kepercayaan sama. Berikan kepercayaan sama orang, sorry. Nah itu kalimat yang lebih pasnya gitu. Jadi buat kalian semoga obrolan kita ini bermanfaat untuk kalian. Ya, walaupun mungkin ada yang baru mau meniti karir, kita juga nggak merasa Brian hebat-hebat kali, nggak juga gitu. Cuman nggak ada salahnya kita belajar dari yang
yang sudah katakanlah sukses gitu. Mungkin kalian berpikir, alah baru kayak gitu. Ada yang Sandiaga Uno, ada yang Hotman Paris triliunan gini. Ya kita juga jangan bandingkan ke situ gitu loh. Kita bandingkan ke usaha seseorang itu tetap berada di puncak karirnya dengan skop kota Sumatera Utara, provinsi Sumatera Utara, walaupun dia juga sudah ke nasional, brand juga sudah nasional, bahkan internasional, sudah berlanglang buana ke internasional, tapi itu mungkin episode berikutnya kita bahas lah itu. Episode berikutnya ini kita bicara skop ininya dong, ketinggian, kalau kita ngomong kayak gitu, kalian pikir gitu kan, tapi paling enggak, itulah kunci dari suksesnya seorang Brian Harepa, mulai dari nol, mulai dari ya kecil di Nias sampai dia di Medan ini, dan sampai sekarang dia punya manajemen musik yang begitu hebat di Sumatera Utara, Shine Music. Kalau kalian mau lihat Shine Music itu kayak apa, YouTube channelnya apa nih? YouTube channel Brian. Kita tengok aja Shine Music Medan atau Shine Orchestra Medan. Nah, di situ. Itu Instagram ya? YouTube channelnya. YouTube channelnya ada. Channel kalau Instagram. Instagram Shine Music. shinemusic.id. Nanti kita buat di bawah ini. Oke, nanti dibuat di bawah. Oke, Brian, thank you udah ngobrol-ngobrol sama BMD. Ya, thank you Bang BMD. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan terlalu liar, karena beberapa minggu yang lalu kok kulihat nginap di mana di Brastagi itu kulihat kalau nggak salah, hati-hati. Buah itu tadi. Hah? Cari buah. Kalau cari buah ya? Kau ada nginap nggak tuh? Ada nginap ya? Ada nginap. Hati-hati di hotel, karena hotel salah satu pengantar untuk, makanya aku nggak pernah lagi belakangan di hotel. Aku lihat fotomu di situ di Instagram, bangsat ini orang ngapain lagi nginap bajingan, mau ku komen nggak enak, anti perang kita di situ. Sebenarnya aku mau tulis kemarin, woi kau pulang jangan nginap situ ya anjing, bangke loh. Ya, thank you juga buat BMD yang udah ngobrol-ngobrol ke kita, dan juga yang pasti kita akan buat konten berikutnya yang kalah seru ya. Oke, siap. Jaga kesehatannya Brian, thank you ya. Oke. Bye-bye. Oke, bye-bye.